Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Mentari, guru SD Negeri 1 Serdang, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid di kelas. Perlu kita ingat bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perbedaan-perbedaan yang ada di setiap murid seperti minat, budaya, kemudian kebiasaan, kemampuan literasi, dan lain-lain. Maka penting bagi guru untuk melakukan usaha-usaha yang dapat memenuhi kebutuhan setiap murid yang berbeda-beda tersebut. Maka pembelajaran berdiferensiasi inilah salah satu cara yang dapat kita terapkan di kelas untuk memenuhi kebutuhan setiap murid yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Kita sebagai guru dapat melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Terkait dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus dipahami guru. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Terkait dengan minat murid, kita memahami bahwa minat setiap anak pastilah berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan beberapa cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi kemampuan awal, mereview dan merefleksi praktik pembelajaran, menggali informasi dari wali kelas sebelumnya, melihat pencapaian murid dari rapot di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai instrumen diagnostik. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten berkaitan dengan materi, konsep, atau keterampilan yang perlu diajarkan sesuai dengan kurikulum. Nah, di sini guru dapat menyiapkan berbagai konten dalam bentuk yang berbeda-beda, misalnya poster, gambar, narasi, ataupun video pembelajaran. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan murid untuk memahami konten-konten yang sudah disiapkan oleh guru dengan proses yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti hasil belajar murid, penerapan, pengembangan dari apa yang telah dipelajari dengan berbagai format yang berbeda-beda. Contohnya dapat berupa presentasi narasi, gambar, chart, diagram, ataupun video, dan lain sebagainya. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya? Tentu saja ada. Yang pertama, keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat memahami kebutuhan dan kodrat alam serta kodrat zaman murid sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 dan modul 2.1, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, guru dapat menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan pada murid sesuai dengan konsep Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Hal ini selaras dengan nilai dan peran guru penggerak.
Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sementara keterkaitan modul 1.4 dan 2.1 yaitu praktik pembelajaran berdiferensiasi sepatutnya dilakukan kesepakatan belajar dengan membentuk keyakinan kelas antara guru dan murid sesuai dengan nilai-nilai budaya positif agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.